Batu Rijal, nama sebuah kenegrian di hulu sungai Indragiri dan berbatasan dengan Rantau Kuantan. Secara etimologis, kata Batu Rijal berasal dari dua kata, yaitu batu dan rijal. Kata batu secara leksial berarti batu yang mempunyai sifat keras dan masyif. Sedangkan kata rijal berasal dari bahasa Arab yang artinya anak laki-laki atau dapat diartikan juga sebagai pemimpin. Secara harfiah, kata ini dapat diartikan sebagai pemimpin yang berani, maksudnya berani karena benar dan takut karena salah. Filosofi ini merupakan cerminan dari watak orang-orang Batu Rijal itu sendiri. Menurut sejarah, bahwa kata Batu Rijal berasal dari batu perkasa yang datang dari Jambi yang sudah patah akibat berlaga atau bertarung dengan batu hijau, yaitu batu penunggu di negeri ini yang sampai sekarang masih ada di gaung tengah atau di tepian kenangan Batu Rijal Hulu. Gaung tengah merupakan perbatasan Batu Rijal Hilir dan Batu Rijal Hulu, yang keadaannya kini diselimuti oleh lumut hijau. Meskipun sungai Indragiri yang membelah negeri ini tenang atau tidak berarus, karena sungai ini diputuskan karena ingin menjaga tebing di sekitar Masjid Tua Batu Rijal, agar tidak longsor. Namun bau tersebut tidak tertimbun lumpur dan tanah. Batu Rijal pada awalnya terletak di tepian sungai Indragiri di sebelah hulu Kota Tuo sekarang ini. Konon, pada suatu hari, ada orang yang berbuat masjid di daerah tersebut. Dan karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid itu terkerubus atau terbenam ke dalam tanah, sehingga menjadi sebuah kolam dan muncul banyak pacat di sana. Konon, pada suatu waktu, ada bayi dalam buayan meninggal akibat digerumun oleh pacat tersebut. Alhasil, kampung tersebut kemudian ditinggalkan. Konon, Batu Rijal adalah sebuah legenda yang menurut ceritanya bahwa Batu Rijal adalah batu yang berasal dari Jambi. Yang datang ke Batu Rijal adalah batu betina, sedangkan yang ada di Batu Rijal itu sendiri adalah batu jantan berwarna hijau. Maka disebutlah batu hijau atau Batu Rijal. Karena batu hijau tersebut sangat keras dan tidak bisa dipecahkan, maka dinamakanlah Batu Rijal atau batu hijau. Batu tersebut sampai saat ini masih bisa dilihat di daerah Gaung pada waktu air surut. Batu tersebut memiliki lubang mulut yang sangat besar, yang di dalamnya ada buaya. Tetapi buaya tersebut tidaklah mengganggu karena buaya tersebut merupakan buaya penunggu. Diperkirakan, batu tersebut memiliki panjang 15 meter dan memiliki badan sebesar 2 meter melingkar. Sedangkan pecahan batu betinanya sudah tidak ada lagi ditemukan. Inilah sebabnya, maka bahasa Batu Rijal mirip dengan bahasa dari Jambi. Berdasarkan fakta sejarahnya, bahwa sebagian penduduknya berasal dari Jambi. Batu yang datangnya dari Jambi mengapa bisa berjalan? Ini adalah salah satu sebab akibat seorang anak perempuan yang tidak mau mendengarkan perintah ayahnya. Sedangkan ayahnya yang bernama Si Pahit Lidah. Si Pahit Lidah sudah berapa kali menasehati anaknya agar anak perempuannya tidak jadi merantau. Nak, janganlah kamu pergi merantau. Nanti apabila kamu pergi merantau, kamu akan mendapatkan musibah yang sangat besar menimpa dirimu. Bapak tidak mau kalau terjadi apa-apa sama kamu. Bapak takut kalau Bapak harus kehilangan anak perempuan Bapak. Tetapi si anak dengan kasarnya menjawab, "Tidak, Pak. Walaupun Bapak tidak memberi aku izin, aku akan tetap pergi juga. Jadi percuma saja Bapak memberi aku nasihat karena aku tidak akan mendengarkan nasihat Bapak." Dengan lancangnya si anak bicara sangat kasar.
tanpa memikirkan perasaan orang tuanya yang telah mendidik dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Tetapi apa balasannya? Si anak malah membantah dan tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya. Mendengar apa yang telah dikatakan itu, si pahit lidah tidak sanggup lagi menahan perasaan sedih. Hatinya pedih bagai disayat sembilu. Tanpa disadari, air matanya telah bercucuran membasahi seluruh tubuhnya. Karena tidak bisa menerima kelakuan anaknya, maka pada saat itu juga si pahit lidah berbicara sangat kasar kepada anaknya itu. Dan tanpa disadari, dia telah mengutuknya menjadi sebuah batu yang sangat besar. Dasar anak durhaka, anak tak tahu balas budi. Apa ini balasan kamu kepada orang tuamu yang telah mendidik, membesarkan kamu dengan penuh kasih sayang? Ternyata Bapak salah menilai kamu. Selama ini Bapak pikir kamu adalah anak yang baik dan berbakti pada orang tua. Ternyata kamu malah menyakitkan hati orang tua kamu. Terkutuklah kamu menjadi sebuah batu yang besar. Kata-kata itu keluar dari sang ayah. Sedangkan anaknya yang lagi di dalam perjalanan tiba-tiba dia melihat awan di sekitarnya berubah menjadi gelap dan bergerumuh tanpa disadari. Anak perempuannya itu berubah menjadi sebuah batu besar. Batu inilah yang berjalan karena terbawa arus yang sangat deras sehingga sampai ke Batu Rijal. Di Batu Rijal, batu betina ini bertemu dengan batu jantan dan akhirnya bertabrakan. Di saat tabrakan itu, terjadilah batu betina pecah karena dia tidak bisa mengalahkan batu jantan yang sangat keras dan sulit untuk dikalahkan atau dipecahkan. Maka dari situlah desa Batu Rijal disebut desa Batu Jantan, karena kekuatannya yang sulit untuk dipecahkan maupun dikalahkan. Kondisi geografisnya berupa dataran rendah dan rawa-rawa serta bukit-bukit yang dengan hutan primer. Bentuk tanah berstruktur halus, subur dan banyak mengandung tanah liat yang mudah diolah dan beriklim subtropis. Di sepanjang kenegrian ini dialiri oleh aliran sungai Indragiri dan anak sungai, seperti Sungai Sibungkul, Sungai Pengalian, Sungai Alur, dan lain-lain. Mata pencarian penduduk Batu Rijal terkenal dengan tapak lapan, yaitu bertani dengan sistem pertanian tradisional. Mereka menambah penghasilan dengan menangkap ikan di sungai-sungai dan rawa-rawa di kawasan kenegrian Batu Rijal tersebut. Rawang Panjang merupakan tempat yang selalu dijadikan acara tradisi mengawang ikan atau menangkap ikan di lumpur rawa menggunakan tangan. Islam merupakan agama yang dianut oleh masyarakat Batu Rijal sejak berabad-abad lalu. Hal ini dapat dilihat dari sebuah masjid raya Pusako yang dibangun di penghujung abad ke-19. Masjid ini kemudian pernah direnovasi pada tahun 1927. Sumber-sumber lisan pada masyarakat setempat menyebutkan bahwa di bawah masjid ini tersimpan tajau atau takar emas. Awal abad ke-20, Muhammadiyah mencerahkan masyarakat Batu Rijal. Muhammadiyah di Batu Rijal lahir dari mazhab Syafi'iyah. Cikal bakal masuknya Muhammadiyah ke Batu Rijal di bawah oleh pedagang-pedagang yang berasal dari Arab pada tahun 1930-an. Pada saat itu, syiar Islam sangat kuat di Aceh dan berpengaruh hingga ke Riau, sehingga dibangun sebuah sekolah Muhammadiyah Al-Furqon di Batu Rijal. Di Batu Rijal ada beberapa masjid, yakni Masjid Pusako, Masjid Gayo Kenegrian Batu Rijal. Masjid Raya merupakan masjid tertua yang ada di Batu Rijal. Masyarakat membangun masjid ini sekitar tanggal 27 Agustus 1827 sejak masyarakat Batu Rijal berpindah dari Kota Tuo menuju tebing tinggi. Masjid ini dibangun atas kesepakatan bersama oleh masyarakat dan dikerjakan secara gotong royong. Masjid ini berdiri megah di tepi Batang Kuantan. Arsitektur masjid ini merupakan perpaduan gaya Melayu klasik dan gaya Cina yang indah dengan atap berbentuk emas.
Menara masjid yang cukup tinggi ini disanggah oleh 4 tiang besar. Keempat tiang menandakan bahwa tiang sebelum berat dibangun oleh suku Kampung Besar. Sebelah timur dibangun oleh masyarakat dari Batu Rijal, Hilir. Sebelah selatan dibangun oleh suku Tiga Nenek. Dan sebelah utara dibangun oleh suku Kampung Baru dan Kampung Kecil. Hal ini menandakan kekerabatan yang sangat erat pada masyarakat Batu Rijal sejak zaman dahulu. Di dalam masjid ada juga terdapat tabu yang sangat besar dan panjang. Diameternya mencapai 1 meter dan panjangnya kira-kira 15 meter. Sebuah tabu terpanjang di Indragiri. Dahulunya, bunyi tabu ini terdengar sampai Batu Rijal Hilir dan Cerenti. Tabu ini bertujuan untuk menentukan waktu sholat dan memanggil atau membangunkan masyarakat Batu Rijal apabila terjadi kebakaran, gempa, meninggal dunia, atau bencana lainnya. Konon, di bawah masjid ini terdapat tajau atau tempayan yang berisi emas. Kalau sempat melihat dan memukul tajau tersebut dengan kain basah, maka tajau ini akan pecah dan emas tersebut akan berserakan serta bisa diambil. Konon, peneliti dari Jepang sempat ingin membeli masjid ini hanya untuk meneliti keberadaan tajau ini. Namun, tindakan ini tidak disetujui oleh masyarakat Batu Rijal. Masjid Tanjung dibangun pada tahun 1960. Pindahan dari Surau Tembang. Surau ini kemudian dipindahkan ke Tanjung dekat rumah Yelkam. Dan beberapa tahun kemudian dipindahkan lagi ke sebelah hulu dekat rumah Muhammad Zaini. Jemaah surau ini pengikut faham Muhammadiyah. Tokoh masyarakat yang mendirikan adalah Masri, Muhammad Zaini, Yaikam, Muhammad, Haji Muhammad Khatif, Baharun, dan lainnya. Kemudian, pada tahun 1978, surau ini diubah statusnya menjadi masjid dan diberi nama Masjid Nurul Huda. Selanjutnya, ada surau, sebutan dari musola, yaitu bangunan tempat sholat, belajar agama. Di surau biasanya tidak terdapat mimbar seperti halnya di masjid. Jika pun diberi mimbar, maka tangga naiknya dibuat dari belakang. Di Batu Rijal, selain berfungsi sebagai tempat ibadah, seperti sholat, mengaji, bersuluk, belajar agama, juga menjadi simbol suku yang berada di Batu Rijal karena masing-masing suku di Batu Rijal mempunyai sebuah surau. Surau dijadikan tempat musyawarah kegiatan keagamaan dan adat istiadat yang menyangkut kemaslahatan bersama. Dalam peribahasa disebut bagai bertanding ke surau, bermakna orang yang berkunjung ke rumah orang yang tidak memberi atau tidak mendapat apa-apa kepada tetamunya kecuali sekedar silaturahmi. Surau besar suku Kampung Besar atau Besar. Surau ini terletak di daerah Lateru, di desa Batu Rijal Hulu. Disebut juga dengan nama modernnya yaitu Musola Babul Khairat. Surau ini bukan berada di Sungai Indragiri pada awalnya, melainkan sudah lama berada di Lateru. Surau ini dibangun pada tahun 1920 dan didirikan oleh Menti dan para tenggananya Nan Samilan pada saat itu. Surau ini mulanya merupakan sebuah rumah salah seorang suku Kampung Besar, lalu direnovasi sehingga dapat dibuat menjadi surau untuk beribadah. Pada tahun 1969, surau ini kembali direhab oleh para 9 tenggananya. Surau kuning ini merupakan suatu simbol kebanggaan dari suku Kampung Kecil. Nama modern dari Sungai Kuning ini adalah Musola Nurul Hasanah. Dibangun pada tahun 1930-an. Namun awalnya terletak di tepi Sungai Indragiri. Namun pada tahun 2002 dipindahkan dari daerah tebing tinggi ke daerah Tanjung Gasau. Alasannya dipindahkannya adalah karena daerah tebing tinggi sudah sepi
yang pada awalnya merupakan pasar dari Batu Rijal yang sudah mati. Salah seorang pendiri dari surau ini adalah Kiai Haji Abdul Qadir yang merupakan kiai pertama yang ada di Batu Rijal. Sugau Puncak, suku Kampung Bagu. Surau ini merupakan lambang atau simbol dari suku Kampung Bagu yang didirikan pada tahun 1930. Nama modern dari Surau Puncak ini adalah Musola Suratul Jannah. Pada awalnya, surau ini terletak di Gaung Gedang, tepi Sungai Indragiri, dan pada tahun 1960-an, surau ini dipindahkan ke dekat jalan, sebelah darat Kampung Cempedak. Nama lain Surau Puncak ini adalah Surau Gonjong, karena atapnya berbentuk ronjong, berundak-undak seperti Masjid Raya Kenegrian Batu Rijal. Pendiri dari surau ini antara lain Haji Dahlan, Haji Syafi'i, Haji Husain, dan Jalal. Sugau Simpang, suku Kampung Tigo Nenek. Surau ini merupakan lambang dari suku Kampung Tigo Nenek. Nama modern dari surau ini adalah Musola Nurul Saadah. Surau ini tidak jauh berbeda riwayatnya dengan Surau Kuning dan Surau Puncak, yaitu sewaktu pertama kali letaknya di sekitar Gaung di tepi Sungai Indragiri. Surau ini dipindah karena pasar di tebing tinggi mati, sehingga transportasi yang dulunya melewati sungai berpindah menjadi melalui darat. Sugau Tayas. Surau ini pada awalnya merupakan pindahan dari Surau Aloa atau Surau Bahwa, Kemang. Jemaah surau ini pengikut paham Muhammadiyah. Pada tahun 1962, banyak jemaah yang pindah ke Tayas yang merupakan wilayah baru di Batu Rijal. Beberapa bagian bangunan yang masih dapat dipakai dipindahkan ke surau baru yang ada di Tayas ini diberi nama Surau At-Taqwa. Pada tahun 2010, surau ini direhab besar-besaran dan diubah menjadi statusnya masjid dengan nama yang sama.